1, 2, 3, 4. Ulangi. 1. Untuk Bapak dan Ibu adalah permainan konsentrasi dan membangun. Lagi Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 32, 33. Oke. Masuk YouTube. Bu Haji 69 orang. Jadi tadi kita sudah sepakati kalau di ruangan ini tidak ada kursi ke-81. Oke, kita mulai karena pemateri sudah berada di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah materi kita sudah hadir. Karena sebelum kita mulai acaranya, saya bacakan materi kita. Malam ini adalah Profesor Dr. Haji Cecep Sumana. Beliau ini lahir di Tasikmalaya 28 Oktober 1971. Beliau adalah guru besar filsafat ilmu di IAIN Teknologi Cirebon dan sekarang menjabat pembantu rektor bidang akademik di Universitas Muhammadiyah Cirebon. 1. Tarbiyah IAIN Cirebon lulus tahun 2005. S2 Islamic Studies IAIN Banda Aceh tahun 1998. S3 Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Filsafat Ilmu Pendidikan di UIN Bandung tahun 2007. Nama beliau rumah di Taman Mangsa Madatus, Jalan Pontianak Blok B1 nomor 14 Kota Cirebon. Nomor 231 84
atau di email maupun di Facebook bisa dihubungi beliau. Sampai saat ini beliau masih satu istrinya Pak ya, masih satu. Itu Hajar Paulina Dewi SAG, dan beliau sudah mempunyai putra 3. Ini bisa panjang-panjang, tapi tidak saya sebutkan, bisa dilihat. Ada banyak hal yang mungkin hanya sebagian kecil saja, karena mungkin tidak bisa masuk kalau disebutkan. Barangkali itu pintas program kita dari Profesor Dr. Haji Cecep Sumarno. Untuk itu, para peserta yang saya hormati, sebelum kita mulai, marilah kita beri aplaus untuk Pak Profesor Dr. Haji Cecep. Angga Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bisa berkoordinasi untuk berbagi pengalaman. Oh iya, mungkin beberapa orang dulu sudah sering bertemu dengan saya. Ini saya masih alumni. Saya diminta untuk menyampaikan sebuah mata pelajaran. Semua saya ini. Ini SD tugas saya. Masih kenal sama Pak Oman masih. Dulu kan urus Pak Oman, sekarang urus laporan. Takdirnya beda dengan sekarang. Saya diminta untuk menyampaikan satu materi tentang bahan ajar, khususnya berkaitan dengan soal modul. Modul itu bagian dari bahan ajar. Ada salah satu bahan ajar yang bahan ajar itu disebut dengan istilah modul. Tapi sebelum sampai ke soal bahan ajar, saya ingin menjelaskan dulu sesungguhnya bahan ajar itu apa. Beberapa hal mungkin saya sampaikan yang disebut dengan bahan ajar itu bisa disebut sebagai informasi, alat, praktek yang diperlukan guru, instruktur untuk melakukan perencanaan dalam mengimplementasikan pembelajaran. Bisa juga diterjemahkan bahan ajar itu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di kelas berupa bahan tulis dan bahan tulis. Atau juga disebutkan seperangkat materi yang sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa mau belajar. Jadi jangan sampai ada bahan ajar itu siswa malah tidak mau meningkatkan kemauannya untuk belajar. Itu yang disebut dengan bahan ajar. Kalau disimplifikasi, yang disebut dengan bahan ajar itu sejumlah informasi, sejumlah bahan dalam bentuk tulisan dan lisan yang memungkinkan peserta didik kita itu, peserta pembelajaran kita itu mau meningkatkan kemauannya untuk belajar. Menjadi guru yang paling penting itu adalah mendorong peserta didik agar mau belajar. Ini juga yang nanti kalau begini, Ibu minta fotokopian aja sama Pak Lydia ya. Iya. Hah? Pasti saja tuh. Nah, soalnya nanti kalau ini saya pernah dulunya tidak kesana, saya tidak ngomong tidak ke situ. Iya kan? Ya.
Kan konsentrasi saya. Pak lemas ke Pak. Ya. Jadi guru di era sekarang itu harus mampu mendorong peserta didik agar mau belajar. Lebih dulu. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang ini guru bukan lagi menjadi sumber utama pembelajaran. Kalau dulu guru itu teacher itu central of education. Guru itu pusat pembelajaran. Karena guru itu segala ilmunya sempurna. Sekarang guru itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Ada sumber pengetahuan lain, yaitu buku. Kalau zaman kita dulu waktu dari SD, buku pelajaran itu kan didikte. Sampai lecet, sampai pukul gitu kan, didikte kita menulis itu. Dan guru menjadi satu-satunya pusat informasi keilmuan. Jangankan pakai komputer, pakai internet, pakai mesin ketik saja dalam komputer tidak. Oleh karena itu wajar kalau zaman dulu guru itu sebagai satu-satunya sumber pelajaran. Hari ini sumber pengetahuan itu, sumber ilmu itu tidak lagi hanya terbatas di guru. Sumber ilmu pengetahuan itu ada dalam buku, ada dalam internet, ada dalam koran, ada dalam majalah, ada dalam pamflet, ada dalam buletin, ada dalam KKS dan lain-lain. Karena itu maka posisi guru pada hari ini dan ke depan harus mampu menempatkan kesempatan agar mereka mau untuk belajar. Konsepnya berarti belajar yang mengajarkan tentang pentingnya belajar. Guru itu harus mampu mendorong peserta didik agar mau belajar. Salah satu alat pendorong untuk mendorong peserta didik agar mau belajar itu adalah bahan ajar. Untuk bahan ajar itu ada bahan cetak seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, template, voucher. Dan untuk cetak buku itu bersifat handout. Materi apa tuh kan? Kerangka. Hah? Handout. Kerangka aja. Hah? Semacam kerangka. Handout. Hand itu apa? Out itu keluar. Masa handout tangan semua? Siapa yang tahu handout? Hah? Pegangan. Pegangan. Kan catatan-catatan ini kan menjadi pegangan gitu. Bersifat simpel gitu. Jangan kasar-kasar, bantu kalau buku, kelas buku ya, biasanya panjang buku. Kemudian modul, ini akan kita jelaskan nanti soal modul ya. Lembar kerja siswa, KS, nanti ada pelajaran khususnya. Dan brosur itu satu lembar kan. Ada template itu artinya apa? Template lebaran. Kemudian ada workshop. Kalau workshopnya apa? Kalau cat, Diagram. cat, Alur. Nah, kemudian yang kedua, bentuk bahan ajar tadi bahan cetak, bersifat fisik berarti. Kemudian yang kedua bersifat audiovisual, seperti apa? Bisa video, film, dan VCD. Ada audio saja seperti apa? Video, kaset,